Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita pelajari Al-Quran Hadis kelas 8 bab 6, yaitu tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Kompetensi dasar 1.6 menerima bahwa aktivitas kehidupan dunia sebagai perantara mencari bekal untuk kehidupan akhirat. 2.6 menjalankan sikap sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, diniatkan juga ibadah untuk kebahagiaan akhirat. 3.6 memahami isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang hubungan dunia dan akhirat. 4.6.1 mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. 4.6.2 mengkomunikasikan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Indikator pembelajaran 3.6.1 menerjemahkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Menganalisis isi hadis tersebut, kemudian menjelaskan keterkaitan hadis. 2 hadis tersebut tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian menghafalkan 2 hadis tersebut, mendemonstrasikan hafalannya, menganalisa hubungan hadis, dan mempresentasikan kandungan hadis. Peta kompetensinya, kita masuk ke pembahasan hadis keseimbangan dunia dan akhirat. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia juga akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kita sebagai orang Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Maka hendaknya menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Dalam bab ini kita akan mempelajari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah,
Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan di akhirat. Sedemikian pentingnya berpegang teguh dengan agama. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dengan demikian, maka selayaknya lah kita memohon agar selalu dapat pertolongan Allah dalam perbaikan agama. Dengan semakin baik agama kita, maka menjalankan kehidupan dunia ini pun akan semakin baik. Kita akan menjadikan kehidupan dunia senantiasa sejalan dengan perintah-perintah Allah. Tetapi sebaliknya, semakin lemah agama kita, maka akan semakin jauh pula dari ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, meminta kebutuhan dunia baik sandang, pangan dan papan, serta pekerjaan untuk dekat kepada Allah SWT. Meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat, sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Yang kelima, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qaisun qala sami'tu Mustawridan akha Bani Fihrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu ahadihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima tarji. Rawahu Muslim. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Qais, berkata, aku mendengar Mustaurid, salah seorang dari Bani Fihr, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Hendaklah manusia berhati-hati dengan dunia, karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqatarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Demikian menggiurkannya dunia, tetapi yang paling mulia adalah kembali kepada Allah dengan amal soleh. Maka dalam hadis riwayat Muslim dari Mustaurid memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Dunia ini sangat sedikit, kecil, dan sementara. Sebagai orang yang beriman harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, dan kekuatan materi apapun, hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat untuk menuju surga, dan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Demikianlah bab 6 untuk Quran Hadis kelas 8. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.